warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bapak-bapak sekalian, hari ini kita mulai keterampilan baru tentang tajwid. Karena seperti kita tahu, membaca Quran dengan benar itu adalah wajib bagi setiap muslim. Hari ini kita mulai mempelajari teorinya dan prakteknya sekalian, sehingga sebagai muslim kita terampil dalam membaca Quran ketika ngaji. Minimal ada dua ini untuk bisa baca Quran tajwid benar, bagus, ada dua yang dibutuhkan. Pertama adalah bagaimana mengucapkan huruf, mengeluarkan huruf dari tempatnya. Jadi huruf per huruf. Nanti ada huruf dengan huruf yang lain. Namanya kepasihan itu masih dilihat dari tempatnya keluar. Ada beberapa huruf Arab yang orang Indonesia nggak biasanya pakai, terutama tenggorokan sini. Iya, tenggorokan. Orang Arab mengucapkan huruf hijaiyah itu ada 6 huruf di tenggorokan, Pak. Rata-rata orang Indonesia kalau baca begini belum belajar tajwid pasti salah, karena membaca Arab versi Indonesia. Itu pun nanti Indonesia banyak, ada versi Sunda, ada versi Jawa, ada versi sebanyak suku di Indonesia. Jadi kayak begitu. Nah, sekarang kita kepengen baca huruf Arab versi orang Arab. Iya, versi orang Arab. Pertama kita latihan ini dulu, huruf tenggorokan. 6 huruf ini, 6 huruf yang seperti Bapak lihat tuh, itu semuanya ada di tenggorokan. Ya, sehingga rata-rata kita orang Indonesia salah di sini kalau belum latihan, kalau belum belajar. Kita mulai dari bawah sekali, karena nanti akan dari bawah sini lari ke depan ke lidah sampai ke bibir ke depan. Ya. Pertama adalah tenggorokan bagian bawah. Jadi di sini. Iya. Selama ini kita membaca semua huruf ini semuanya di tempat yang satu di atas ini. Mau bilang A, mau bilang H di sini semuanya. Orang Indonesia di sini A, H, semuanya di situ. Kenapa? Terpengaruh huruf Indonesia yang semuanya keluar dari sini. Nah, sekarang orang Arab mulai dari sini. Hamzah di sini. A. Coba bersamaan dirasakan, kalau bisa dipelan supaya getarnya di sini. A. Jangan Indonesia di sini. A. Huruf A Indonesia di sini di atas. Orang Arab di bawah sini. A. H. Huruf H yang dimaksud yang ini. Seperti di layar, di sini dia dari perut ditarik naik ke sini. H. A. H. Ya, dua itu makhrajnya, tempat keluarnya sama. Sini. A. H. A. H. Iya. Jadi nanti nggak enak gini kalau orang Arab ngomong gini. Apa? Itu orang Arab ngomong itu. Jadi apa? Jadi sini dulu ditekan baru ke depan. Kalau kita kan di atas ini apa, ya? Nah, ini mereka apa? Dalam banget. Ya. Sekali lagi A. H. H-nya dari perut. Kayak gini. Halo, kayak gini. Jadi kalau malah bilang halo itu orang Indonesia. Dari orang Arab dari perut sini. Halo. Ya, jadi halo. Ya. Contohnya gini. Huwa. Ya, huwa. Laha. Nah, kayak gitu. Ya, nah, selama ini kita baca ini. Lahu. Lahu. Keluar dari sini. Ya. Sekali lagi. A. H. Ya, pastikan benar tempatnya. Di atasnya di sini tengah ada
Gini, A. Sampingnya lagi pasti di tempat yang sama ada huruf H. H. A. H. Ya ini kalau kita lama bisa pegel leher tenggorokan ini. Ya. Sekali lagi A. H. Ya. Huruf H ini di Indonesia hanya terpakai sekali. Pas dulu kita ujian, tanya teman, itu doang sih Indonesia pakai. Selain itu enggak. Ya, jadi terpakai tanpa kita sadari. Ya jadi. Nah itu ya hak Indonesia baru yang sama lain. Ya coba H. Nah, kita tes ini. Alhamdulillah. Ya pastikan lekat di tengah tenggorokan. H. Alhamdulillah. Ya. Ar-Rahman. Nah, H. Nah, ini lagi fathah. H. Kalau masih kurang halus, kita matikan. Bah. Bah. Ya. H. Bah. Ar-Rahman. Iya. Sekarang A. A. Nah, supaya mudah hurufnya dimatikan. Gini. Ba. Ba. Iya. Kalau hamzah tadi di bawah ini. Ba. 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 Sekarang H lagi. H. A. H. Nah, sekarang dari bawah A. H. A. H. Di atasnya paling ya, tenggorokan atas. Ya, Bapak-bapak untuk diingatnya, yang ada di tengah huruf Ain sama H dikasih aja titik dua-duanya. Titik goin Ain tadi dikasih titik jadi goin, H dikasih titik jadi kho. Jadi itu untuk mengingat, mudahkan ingat. Coba yang tenggorokan atas, ini alhamdulillah ini mudah. Karena G kita juga mirip di situ. Ya. Kho. 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 Nah, paling di kho-nya kita agak kurang. Ya, kadang nggak terlalu ada kat pemahamnya. Kho. Kho. Bawahnya A. H. A. H. Ya, kita ulang lagi bersama dari bawah. Mudah-mudahan nanti bisa ya, dan merasakan masing-masing di mana tempatnya. A. H. A. H. Kho. Kho. Ya, coba kita bersamaan semuanya. 1, 2, 3. A. H. A. H. Kho. Kho. Ya. Nah sekarang supaya dipastikan ini betul, coba bapak-bapak berpasangan teman-teman kita yang di samping, ya sambil baca ini, ya berpasangan aja, ya silakan, silakan latihan dulu masing-masing. Setelah itu ngomong apa yang di samping, nggak apa-apa, ya mau benar mau salah yang penting latihan. Ya silakan berpasangan, ya gantian nanti gantian, silakan. Ya, coba kita latihan sekali lagi. Ya, dari bawah sini. A. H. A.
Iya, tadi dia tadi. Silakan Pak, satu orang dulu. Siapa aja? Silakan Pak. Iya. Nah, tinggal H-nya dikit, mau ditekan dikit. Nah, H yang tengah. H. Jadi gini, dia ketekan sini, ini H. Coba bah. Bah. Makin dia tertekan, makin halus. Iya, iya, udah, coba dulu. Silakan yang lain. Dicoba aja. Kalau belajar nggak ada salah. Nanti dulu baru salah sama orang lain. Iya, silakan. Siapa aja? Iya, silakan. Silakan Pak. Iya. A. H. Iya. H. Iya. Iya. Kho. Ya. Paling terakhir di sini bagus H. H karena itu bentuk kehalusan. Iya. Karena ketekan. Tapi insya Allah lama-lama bisa insya Allah. Iya. Silakan yang lain. Iya. Ya, silakan Pak. Silakan dicoba. Ya. Nah, A-nya sama A-nya masih mirip. Karena nanti di share ya. Coba ini A, H, ini A, H, H, Go, Kho. Ya. Coba kita latihan ini. Ya. Dipastikan dia di tempatnya. Ya. Ini untuk tenggorokan atas. Walaupun juga ada yang bawah. Kho, Go, Kho, A. Turun ke bawah. Ya. Kho, A. Kho, H. Go, Kho, A. Kho. Dari bawah ke atas. A, Kho. A, Kho. H, Kho. Go, A. Ya. A-nya ke bawah lagi dari going atas ke bawah. Go, A. Go, H. Go, Kho. Ya, kita bersama semuanya dari awal lagi tadi. 1, 2, 3. Kho, 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 A. Kho, H. Go, Kho, A. Kho, H. Kho, Go, A. Go, H. Go, Kho. Ya. Ini sebetulnya bagusnya pakai lembaran biar langsung berhadapan pas latihan. Ya, tapi nanti insya Allah di selanjutnya kita kasih latihan yang lebih banyak. Ada bukunya, tinggal dikopikan. Jadi tinggal tiga nih. A A A A A A ba ba A biar lebih terlatih sampai terbiasa. Nanti kalau terbiasa nggak mikir pas baca huruf itu pasti mas keluar dari tempatnya. Karena kita baru mau format dari tempat Indonesia baru ke tempat Arabnya. Iya. Iya. Nah, insya Allah kalau kita udah belajar ini nggak ragu lagi baca itu karena tahu di mana posisi. Ya. Bahkan ya nanti kita dengar orang kita sensitif. Oh ini kurang tepat di tempatnya A-nya. Ini oh H-nya masih mau di ini. Ya nanti dengan sendirinya jalan. Jalan nah, lama-lama pindah ke arti. Ya artinya. Nah, coba sekarang di Bismillah untuk latihan huruf H. Bismillah 1, 2, 3. Bismillah Ar-Rahman. Nah, H-nya dipastikan di tengahnya sini. Ar-Rahman.
berbaris kasroh. Huruf ketika berbaris kasroh lebih berat dibanding dhamma. Kayak gini, coba bersamaan. Ha. Nah itu lumayan mudah. Mulai agak susah kalau dia dhamma. Gini, ho. Lebih berat. Ho. Lebih berat lagi dikasrahkan. Hi. Itu terlalu berat. Ya, jadi untuk latihan kita sebaiknya dimatikan. Kayak gini, dimatikan haknya. Bah. Atau gini, ih. Jadi apapun huruf kita latihan, coba matikan. Karena kalau dia mati enak nonjoknya. Kalau dia hidup melawan pasti. Melawan. Dan paling berat lawannya itu dia kalau dia di bawah. Itu berat. Ya, kalau dia ha enak, ha. Kalau hu, iya. Sekarang rohim seperti itu, dia di bawah. Setelahnya ada huruf mati. Dia panjang. Gini. Rohim. Rohim. Rata-rata orang bisa ngambil ha di Rahman, ya, di Rahim terpleset. Ya, karena beda beratnya. Nah, coba Rahman. Rahim. Iya. Kita sedih aja dikit, sedih, nggak bisa ha itu ambil. Sedih, karena sedih, tenggorokan agak ketekan. Atau habis makan gorengan, nggak bisa nggak masuk Rahman itu terpleset. Ya, licin. Ya, Rahman. Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi ha itu baru kita bismillah udah ketemu. Ya. Setelah itu ada alhamdulillah. Alhamdulillah. Lillahi. Ha di lillahi itu dari jiwa sini. Lillahi. Ya di sini dia di bawah. Jangan sampai terlalu pasti gini. Lillahi bahaya. Ya itu kan terasa itu. Salahnya. Iya. Tapi alhamdulillah nggak pernah dengar ada yang baca lillahi, nggak pernah. Iya, tapi mungkin. Lillahi. Rabbi. Sekarang baru ada ain. Al-alamin. Dipastikan di sini dengan al-alamin. Iya. Kadang ada yang baca gini, pakai a Indonesia. Al-a di sini a. A sini karena Indonesia rupanya di situ. Iya. Itu ininya. Dan ketika makhraj tempat keluarnya nggak di tempatnya, bunyinya beda. Bunyinya beda. Iya. Nah, sekali lagi coba kita latihan yang ini tadi. Iya. Kho. Kho'a. Khoha. Ghokho. Akho. Ya, bukan akho ya. Akho. Ya. Ya. Hakho. Hakho. Go'a. Goha. Gokho. Ya, balik ke atasnya tadi. Ya, dari bawah sini. A. Aha. Aha. Gokho. Nah, yang tengah ini yang agak berat dikit, perlu latihan banyak. Aha. Ha'a. Aha. Ha'a. Ya, kira-kira udah bisa keingat gini. Aha. Aha. Gokho. Udah bisa nggak keinget tanpa melihat di atas? Coba latihan dulu. Setelah itu kita ganti teman-teman untuk latihan. Iya. Latihan dulu. A. Ha. A.
Ya, coba yang siap, yang sudah siap, ya, boleh lihat atau enggak? A, ha, a, ha, ro, kho. Ya, ya, coba satu orang. Ya, tes. Coba Pak, silakan, silakan. Boleh dilihat, boleh pegang. Ya, A, ya, H, ya, A, ya, H, ha, H, ya, Go, go, Ho. kho. Ya, sudah terasa bedanya. Ya, silakan, yang lain lagi coba. Ya. Dari sudut sini boleh kita ada perwakilan. Iya, iya. Silakan coba. Iya. Salah satu. Silakan. Ya, silakan. Siapa aja. Yang penting suara keluar untuk latihan. Iya. Boleh lihat, boleh. Iya. Ha. Iya. Ha. Iya. Iya, sudah. Kho-nya dikit lagi. Kho. Iya. Ya, bagus. Ya, silakan di belakang. Yang dulu. Ya. Silakan Pak, dicoba. Ya, silakan. Dari bawah. Ya. Aha, ya. Ya. Roho. Ya. Sekarang coba dari atas. Dari atas. Roho. Aha. Aha. Iya. Dari bawah. Aha. Aha. Roho. Iya. Nanti akan ada latihannya ini. Eh, Insya Allah nanti bulan depan ada latihan per huruf dan insya Allah kalau udah ini ya, ntar bentuknya kayak gini. Jadi dari awal pun kita nggak kena huruf bisa insya Allah. Ya, langsung benar. Ada artinya gini. A A. Nah, coba bersamaan. A A. Aba. Baba. Ba A. Baba. Aba. Nah yang penting posisinya benar. Pas kita ngucapin benar di tempatnya. Lama-lama nanti insya Allah kita pas menyebutin huruf otomatis ke tempatnya. Karena kan hanya butuh pelatihan. Ya, sama aja main bola. Kalau nendang yang memasukkan dari sudut perlu latihan. Jadi refleks pun nanti tetap di posisinya karena udah terlatih. Udah terlatih. Ya. Nah ini kita kendala kita dulu. Eh, Rata-rata guru ngaji kita itu sekedar bunyi karena memang zamannya begitu, zamannya begitu. Jadi bunyi aja. Mau dia makronya benar atau itu dulu zamannya memang. Kalau anak-anak kita di SD itu sekarang nggak begitu lagi. Karena gurunya udah benar dari awal, muridnya udah benar juga dari awal gitu ya. Ya, sehingga banyak terjadi itu anak-anak SD itu negur bapaknya atau kakeknya atau neneknya pas ngaji karena nggak seperti yang diajarin gurunya di sekolah. Oh nggak gitu, nggak gitu kek. Gimana? A nya di sini A sama lahu. Oh A nya gini. Oh iya, iya. Jadi kita apa butuh kembali ini bacaan kita itu nanti terkait dengan membaca profesional. Kan bahasa Inggris saja kan ada spelling ya kan. Nah bahasa Arab ini dia ini pengucapan ini belum takdir belum murni kefasihan, murni kefasihan baru penyebutan huruf per huruf dengan yang lain ya. Eh, Makanya termasuk ya password pertama kita itu Bismillah. Bismillah, kalau kita baca Bismillahnya gagal di terutama di hak Rahman Rahim, nah itu terasa nanti oh nih baru di situ pembukaan
orang udah tahu kualitas bacaan kita. Ya, apalagi udah masuk alhamdulillahirabbil alamin, ketemu lagi ar-Rahman ar-Rahim maliki yaumiddin, ya. Nah, maliki yaumiddin termasuk yang beda itu selain ini huruf dal. Da itu lidah di akar gigi atas. Ini da. Nah, nanti kalau dipakai di Indonesia jelek banget ini. Di dalam. Nah, kalau belum begitu belum benar Arabnya. Ya, sama tadi kayak gini. Apa? Kok berat banget dengernya ya, karena dia pakai orang Arab, pakai apa dari sini dia ngambil apa. Giliran halo, halo, wah biasa aja lah halo, karena dia ngambilnya dari sini. Orang Arab bisa kaget dia lihat Indonesia, halo, wah orang Indonesia nggak ada halo halo, karena masing-masing kita membaca huruf orang lain sesuai dengan huruf kita kayak gitu. Ya. Itu untuk huruf apa A. Nah, sama dengan gini, jadi da di dalam kayak gitu untuk orang Arab ini. Sama huruf A, T, D, ya, ini ta. Pasti cepatnya da tadi itu. Ta, ta. Nanti bacanya kalau Indonesia ini tetapi. Ya, karena T-nya orang Indonesia itu di langit-langit bukan di akar gigi. Sama sama D-nya, D sama T itu beda tempat, beda tempatnya. Nah, kalau kita belum belajar tajwid, kita nanti baca gitu. Jadi huruf Arab dibaca versi Indonesia. Ya belum lagi tadi saya bilang ada versi Sunda, ada versi Betawi, ada banyak sekali versi. Makanya pas belajar tajwid ini, semua gaya ada, kan masih alami semua. Belum ada formatnya. Oh ini baca ngalamin, ya Sulawesi baca rabbil alamin, rohnya tipis. Ini pokoknya ada semua gayanya. Nah dengan belajar kita berusaha menyatukan cara, dan cara itu adalah cara yang kita pelajari dari Rasulullah. Jadi satu-satunya feeling, ya pun kita pelajari dari Rasulullah itu tajwid itu Pak. Nanti kan mengaji itu ada ilmu khususnya namanya ilmu tajwid kan. Coba aja berbahasa Arab pakai ilmu tajwid, kita diketahui sama orang Arab. Nah, artinya apa? Bacaan tajwid murni dipakai ke Quran saja. Gak bisa dipakai dalam berbahasa Arab sama orang lain, gak bisa. Karena dia bacaannya khusus, ya, dan punya cara khusus. Dan cara itu diambil dari Rasulullah SAW. Coba kayak gini. Alif, lam, mim, ya. Kalau kita nggak dengar dari Rasulullah, bisa dibaca begini. Alam. Siapa yang ngajarin kita alif, lam, mim? Itu karena ada riwayat. Kalau enggak, kenapa orang-orang nggak baca begini? Alam atau alm? Kan bisa semuanya. Kayak Yasin. Ya, kenapa harus dibaca Yasin? Kenapa nggak Yis saja? Yis atau Yus? Ya, kenapa harus Yasin? Ya, dari kali kita nggak dibaca zal, lam, enggak. Enggak. Karena apa? Karena ngaji itu ada caranya langsung dari Rasulullah SAW. Karenanya tajwid ditulis oleh ulama kita kapan? Ketika mulai ada non Arab masuk Islam, ya kan? Ini non Arab, terutama orang-orang Parsi dulu kan Persia dekat sama Arab kan? Ini orang Persia ini banyak masuk Islam, bukan lidahnya Arab. Pasti dia akan baca huruf Arab versi logat Parsi. Nah itu nanti mulai ada masalah. Iya, mulai ada masalah. Dimulailah dipikirkan bikin teori-teori orang non Arab pun baca Quran tidak jauh dari orang Arab. Jadi termasuk bahasa atau pengucapan paling pertama ada teorinya hingga hari ini tuh Arab. Tuh, luar biasa. Termasuk nanti tensis bahasa. Kira-kira Bapak bisa nggak ceritakan ke saya, ada nggak bahasa serumpun Arab 14 abad yang lalu hingga hari ini masih ada? Coba, bahasa Indonesia aja udah berkali-kali tersalah. Dulu jual untuk juang, doeloy untuk dulu, ya. Sekarang berkali-kali berubah, itu baru 60 tahun. Coba, ini 1400 tahun
Ibrani, di bahasa Ibrani untuk Bible, perjanjian lama itu nggak ada aslinya. Karena nggak ada aslinya, yang ada sekarang hanya terjemahan. Dan bapak-bapak tahu kalau terjemahan masing-masing versi penerjemahan. Kalau bahasa Arab ada terjemahannya, tapi aslinya tetap utuh. Tetap utuh. Yang beda nanti itu beda dikit terjemahnya. Karena ada perbedaan versi pemaknaan kata. Karena kita tahu di bahasa Inggris satu kata itu pecahannya bisa sampai 20 pemaknanya kan? Makna pertama, makna kedua. Nah, dalam menafsir, seorang ulama dibantu dengan syair-syair Arab masa pra-Islam, dibantu dengan hadis, dibantu dengan makna yang lain untuk menentukan makna kata. Nah, makanya terjemahan paling utuh di Indonesia satu-satunya adalah terjemahan Quran itu. Karena itu menerjemahkannya terlibat ahli tafsir dari berbagai ulama Indonesia untuk menentukan terjemahan itu. Adapun terjemahan yang lain kayak buku Arab ke Indonesia itu terjemahan per orang, mungkin salah memaknai, tapi Quran enggak. Jadi di Quran kita itu yang hanya diedit hanya terjemahannya, aslinya enggak ada yang berani edit. Karena itu adalah karya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya sempat ada yang nyontek di Facebook. Quran orang Arab itu Quran orang Islam itu kok nggak pernah diedit ya, udah terbelakang berarti. Ya, yang diedit itu yang bermasalah. Kalau yang asli dari dulu nggak bermasalah, ngapain mau diedit? Apa yang salah? Kan benar. Ya. Kalau terjemahannya diedit itu karena ada pemaknaan berbeda dari penafsir penerjemah. Karenanya tadi mulai tensis bahasa Arab itu mulai ditulis itu pada zamannya Ali bin Abi Thalib. Gara-gara ada orang non Arab baca Quran salah baris, gara-gara salah baris salah artinya. Iya. Ada orang Arab orang Parsi baca begini. Innallaha bari'un lupa ya. Minal musyrikin. Innallaha bari'un minal musyrikina wa rasulihi. Artinya kalau dibaca wa rasulihi barisnya di bawah, bukan wa rasuluhu. Artinya adalah sungguh Allah berlepas tangan dari orang musyrik dan berlepas tangan dari rasulnya. Coba artinya sana. Coba, Allah berlepas tangan dari orang musyrik. Lalu dia baca wa rasulihi dan juga berlepas tangan dari Rasulullah. Ketika orang itu baca ayat itu karena salah artinya, kata dia, saya juga berlepas tangan dari Rasulullah. Kenapa katanya? Ya ente bacanya gitu, Allah berlepas tangan dari Rasulullah, saya juga berlepas tangan. Padahal baca artinya apa? Innallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluhu doma. Artinya Allah dan Rasulnya berlepas tangan dari orang musyrik. Coba jauhnya bedanya. Dari dengar gitu salah baris, langsung Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah minta salah seorang ahli namanya Abul Aswad Ad-Du'ali bikin rumus-rumus untuk menentukan mana yang doma, mana yang fathah bacaannya. Karena satu-satunya bahasa bunyinya ada di luar tulisannya Arab. Coba kalau kita Indonesia kan gini, aku, ya kan? Nggak ada baca bunyinya nanti jadi aki, akan, nggak mungkin. Tapi bahasa Arab nggak ada barisnya. Ya, aku bisa dibaca aku, bisa aki, bisa ak, mati. Ya itu bahasa Arab, bunyinya ada pada, nah itu kayak gitu. Ya, kalau kita nggak bisa aku, aka, ake jelas. Kalau bahasa Arab a bisa u, bisa bisa mati, bisa mati, kayak gitu. Nah bahasa Indonesia bahasa selain Arab nggak begitu. Karenanya bapak-bapak sekalian, kita awali dulu dari tajwid, dari huruf depan a, ha, ro, ho, sampai nanti ke mapan kita masuk ke maknanya luar biasa. Dengar Quran itu luar biasa. Kalau pagi ini bisa kayak kesetrum hati kita ya. Karena maknanya begitu indah. Begitu indah. Kalau saya ceritakan seperti kemarin pas di kajian itu, Abu Lahab yang benci Rasulullah itu hanya di siang hari.
zaman Rasulullah itu nggak mau dengar Rasulullah ngomong, gara-gara kalau ngomong ya baca Quran berapa ayat langsung keder mereka kayak kesini karena maknanya luar biasa, singkat padat. Ya, singkat padat. Ya, makanya ayat-ayat untuk di Mekah itu coba lihat pendek-pendek. Wassamai wattariq. Wa ma adraka mattariq an-najmu tsaqib. Itu karena yang disasar apa? Orang-orang kafir yang enggak mau dengar. Coba lihat ayat 30 kan pendek-pendek kan? Iya, pendek-pendek itu kan yang panjang. Karena turun untuk orang yang belum beriman. Iya, wassamai wattariq. Nada juga keras-keras. Wattariq romantis. Orang Indonesia itu jarang benar gitu. Kalau gini, wattariq. Terpleset. Ya, kayak assalamualaikum. Assalamualaikum kan gitu. Assalamualaikum panjang banget lewat. Karena biasanya kami seperti seketika kayak watorik kami bisa watorik. Pokoknya yang aman-aman. Nah itu adanya nanti di ketika ayat turun di Madinah. Ayat turun di Madinah itu panjang-panjang dan ya ujungnya bersajak walaupun bukan sajak. Ya kayak alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah itu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kayak gitu ya. Manjang baru saja kenapa yang dengar juga orang yang tidak bosan dengarnya. Udah orang beriman jadi manjang enggak masalah. Nah, adapun yang di Mekah orang kafir luar biasa kayak berpalu-palu, nangkis, nyerang luar biasa bunyi ayat-ayat itu. Iya. Wassamai wattariq wa ma adraka mattariq an-najmu tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Kayak gitu nadanya. Insyaallah nanti bulan depan kita latihan lebih lanjut tentang ini dan insyaallah mudah-mudahan dengan ini bisa menegaskan lidah kita dengan ucapan yang benar sehingga baca benar, utuh dan aman insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.